Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga teman-teman semua dan Pak dosen dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah Dwi Fitriani, NIM 1917202012 dari kelas 4 Perbankan Syariah A. Jadi, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban UTS mata kuliah Ekonometrika, yaitu tentang analisis korelasi dengan menggunakan SPSS. Oke, langsung saja kita menuju nomor 1. Di sini yaitu akan menjawab soal korelasi produk momen. Adapun soalnya sebagai berikut. Jadi ada seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi atau hubungan antara pendapatan masyarakat dengan besarnya tabungan di Desa Sumberjo. Dan peneliti tersebut diambil sampel sebanyak 10 kepala keluarga. Adapun datanya sebagai berikut. Ada tabungan per bulan ini sebagai variabel X, yaitu ada 2, 4, 6, 8, 8, 9, 8, 9, 10. Dan ada pendapatan per bulan sebagai variabel Y, yaitu 10, 20, 50, 55, 60, 65, 75, 70, 81, 85. Oke, langsung saja pembahasan nomor 1. Jadi sebelum saya memasuki aplikasi SPSS-nya, saya terlebih dahulu mempersiapkan data sesuai dengan soal di Microsoft Excel-nya. Adapun datanya seperti ini, ada tabungan per bulan sebagai variabel X, datanya ada seperti ini. Kemudian ada pendapatan per bulan ini sebagai variabel Y, datanya seperti ini. Ketika saya sudah mempersiapkan ini di Microsoft Excel, saya kemudian langsung memasuki aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah dibuka tampilannya seperti ini. Kemudian saya isikan terlebih dahulu di variabel view-nya. Name-nya saya isi dengan tabungan. Kemudian enter. Di sini saya variabel desimalnya saya nolkan. Kemudian labelnya saya isikan tabungan per bulan dalam kurung X sebagai variabel X. Kemudian untuk measure-nya saya ubah ke nominal. Dan selanjutnya untuk mengisi variabel Y-nya di sini saya isikan pendapatan. Desimalnya saya nolkan lagi. Kemudian di sini pendapatan per bulan dalam kurung variabel Y. Nah, jangan lupa measure-nya saya ubah ke nominal. Nah, sudah diisi data variabelnya seperti ini. Kemudian saya ke data view. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi untuk mengisi variabel tabungan dan pendapatan, saya kopikan dari Microsoft Excel untuk memudahkan saya mengisi. Saya buka aplikasi Excel-nya. Kemudian saya kopikan ini terlebih dahulu variabel X-nya. Ctrl C. Kemudian saya kopikan, pastekan ke aplikasi SPSS-nya. Nah, munculnya seperti ini. Begitu juga dengan variabel pendapatan, saya kopikan dari Microsoft Excel-nya. Kita pastekan di kolom pendapatan. Nah, selanjutnya untuk mengecek hasil analisis korelasi, kita klik ke Analyze. Kemudian kita pilih Correlate. Kemudian kita pilih Bivariate. Klik. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita masukkan variabel tabungan pendapatan ke kolom sini. Klik bagian tengahnya. Nah, karena ini kita menggunakan persen produk momen, jadi kita centang bagian persennya. Kalau sudah, kita klik OK, lalu akan muncul hasilnya. Kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini menunjukkan
bahwa korelasinya sebesar 0,981 sama, dan ini variabel pendapatan juga sama 0,981 dengan N atau jumlah sampelnya tadi 10 ya, seperti itu. Nah, dari hasil analisis korelasi produk momen dengan menggunakan SPSS, data pada tabel correlation menunjukkan nilai R sama dengan 0,981. Adapun banyaknya sampel yaitu 10. Kemudian probabilitas atau signifikansi dua arah two-tailed sebesar 0,000. Adapun korelasi 0,981 atau 98% ini menunjukkan korelasi antara tabungan per bulan dengan pendapatan per bulan sangat kuat. Adapun hipotesis statistiknya yaitu ada HO, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara tabungan per bulan dengan pendapatan per bulan. Adapun HA, terdapat korelasi yang signifikan antara tabungan per bulan dengan pendapatan per bulan. Adapun kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada taraf signifikansi yang disyaratkan atau 0,05, maka HO-nya ditolak. Dan jika nilai signifikansi lebih besar daripada taraf signifikansi yang disyaratkan 0,05, maka HO diterima. Nilai signifikansi yang diperoleh dari SPSS tadi yaitu 0,000 lebih kecil daripada taraf signifikansi yang disyaratkan 0,05, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ada korelasi signifikan antara tabungan per bulan dengan pendapatan per bulan. Oke, next yaitu soal nomor 2, soal korelasi Range-Spearman. Adapun soalnya sebagai berikut. Diambil secara acak sebanyak 12 orang mahasiswa yang menempuh mata kuliah matematika sebagai variabel X dan statistika sebagai variabel Y. Nilai ujian akhir yang diperoleh mahasiswa tersebut sebagai berikut. Adapun nilai matematika sebagai variabel X yaitu 20, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 100. Dan adapun untuk nilai statistika sebagai variabel Y yaitu 30, 35, 38, 40, 50, 45, 65, 60, 75, 80, 85, 90. Oke, langsung saja pembahasan nomor 2. Jadi sebelum saya memasuki aplikasi SPSS-nya, saya persiapkan dulu datanya di Microsoft Excel sesuai soal yang tadi. Datanya sebagai berikut. Di kolom pertama ada matematika sebagai variabel X, nilainya seperti ini. Kemudian ada variabel Y yaitu statistik, nilainya seperti ini. Nah, setelah saya siapkan data di Microsoft Excel-nya, kemudian baru saya buka aplikasi SPSS-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian saya isikan di kolom name pertama ini sebagai matematika. Matematika ini sebagai variabel X-nya, dan di sini ada desimalnya saya nolkan. Kemudian labelnya untuk memperjelas kolom name tadi, di sini saya isikan nilai matematika dalam kurung X sebagai variabel X-nya. Dan jangan lupa saya ganti missionnya ke nominal. Untuk variabel Y-nya kita isikan di sini yaitu statistik. Karena tadi variabel Y-nya nilai statistik ya. Di sini selanjutnya yaitu saya ganti 0 desimalnya. Labelnya saya isi sebagai nilai statistik dalam kurung Y karena sebagai variabel Y. Nah, jangan lupa dimensionnya ganti dengan nominal. Nah, setelah tampilan variabel V-nya sudah diisi seperti ini, kita buka ke data view. Nah, untuk mengisi matematika dan statistika variabel ini,
saya kopikan dari Microsoft Excel yang sudah saya siapkan tadi. Nah, ini pertama dari kolom matematikanya saya kopikan, Ctrl C, kemudian saya pastekan di kolom matematika di SPSS-nya, Ctrl V. Nah, muncul datanya seperti ini. Kemudian untuk yang statistik sama seperti tadi caranya, kita kopikan dari Microsoft Excel-nya, Ctrl C, kemudian kita pastekan di kolom statistik. Nah, muncul seperti ini, sudah lengkap nilainya, datanya sudah lengkap. Kemudian untuk menghitung koefisien korelasinya, kita klik ke Analyze, kemudian kita klik Correlate, kemudian pilih Bivariate. Nah, munculnya seperti ini. Kemudian kita pindahkan variabel nilai matematika dan variabel nilai statistik ke kolom sini dengan cara klik yang tengah. Nah, sudah. Kemudian jangan lupa kita, karena ini menghitung nilai koefisien korelasi rank Spearman, jadi kita unchecklist personnya, kita checklist yang Spearman-nya. Kemudian ini to tailored, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya muncul seperti ini. Di sini koefisien korelasinya ketemu 0,975, dan di sini ada nilai signifikansinya yaitu 0,000, dan ini N sebagai jumlah sampelnya tadi ada 12 orang. Ya, jadi korelasi 0,975 atau 97% itu menunjukkan korelasi antara nilai ujian akhir matematika dan nilai ujian akhir statistika sangat kuat. Adapun hipotesis statistiknya yaitu HO, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara nilai ujian akhir matematika dan nilai ujian akhir statistika. HA, terdapat korelasi yang signifikan antara nilai ujian akhir matematika dan nilai ujian akhir statistika. Dari nilai signifikan yang diperoleh 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang disyaratkan 0,05, sehingga hasilnya HO ditolak dan HA diterima. Kemudian jadi dapat disimpulkan bahwa ada korelasi secara signifikan antara nilai ujian akhir matematika dan nilai ujian akhir statistika. Oke, lanjut soal nomor 3, yaitu soal korelasi data kualitatif. Adapun soalnya sebagai berikut. Direktur Sumber Daya Manusia sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah. Untuk membuktikan hal tersebut, diadakan penilaian terhadap kerajinan dari 50 orang pekerja dan diperoleh data sebagai berikut. Adapun asal pekerja dalam kota itu rajinnya berjumlah 7 dan kurang rajinnya itu berjumlah 8, jadi totalnya ada 15. Adapun asal pekerja yang dari luar kota, tingkat kerajinan yang rajin itu ada 23 dan kurang rajinnya itu ada 12, jadi totalnya 35. Untuk rajinnya ini sendiri totalnya itu ada 30 dan untuk kurang rajinnya ini totalnya ada 20. Kemudian total semuanya itu ada 50. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 3. Ya, jadi kita buat ada 4 tabel seperti ini. Yang pertama ini ada dalam kota, ada rajin dan kurang rajin, jumlahnya segini. Dan kemudian ini ada luar kota, ada rajin dan kurang rajin, jumlahnya segini. Sesuai dengan soal ya, ini saya isinya. Kemudian selanjutnya ada rajin, kurang rajin. Rajin ini saya beri kode 1 dan kurang rajin ini saya beri kode 2. Selanjutnya ada dalam kota saya beri kode 1 dan luar kota saya beri kode 2. Selanjutnya kita isikan pada tabel. Tabelnya ini tentang hubungan tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerahnya.
ada tingkat kerajinan, ada asal pekerjanya. Ini ada kode-kodenya, masukin aja nanti. Yang pertama saya isikan di kolom pertama ini untuk rajin yang dalam kota terlebih dahulu. Nah, rajin dalam kota ini berjumlah 7. Jadi saya isikan sampai 7. Ya, kemudian kita kodenya 1. Karena diberi kode 1 tadi rajin. Kemudian dalam kota tadi berjumlah 7, kita isikan 7. Kemudian untuk kodenya 1. Nah, selanjutnya untuk yang rajin di luar kota. Rajin di luar kota itu berjumlah 23. Saya isikan sampai 23. Ya, sudah, kita beri kode 1. Karena ini masih termasuk rajin. Kemudian kita lanjut ke asal pekerjanya tadi luar kota, kita beri kode 2. Ini sebanyak 23. Kemudian kita lanjut ke yang kurang rajin. Kurang rajin yang di dalam kota terlebih dahulu. Tadi kurang rajin ini kita beri kode 2. Nah, kurang rajin ini di dalam kota ini berjumlah 8. Jadi kita isikan sampai 8. Nah, sampai 8. Kemudian ini beri kode 2. Dan ini di dalam kota kita beri kode 1. Nah, selanjutnya untuk mengisi kurang rajin yang di luar kota. Kurang rajin di luar kota itu berjumlah ada 12. Kita isikan sampai 12. Nah, sudah sampai 12. Karena kurang rajin ini kita beri kode 2. Nah, ini untuk luar kota tadi kita beri kode 2. Nah, sampai 12 sudah. Setelah saya siapkan datanya seperti ini dalam Microsoft Excel-nya, kemudian saya baru buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, kita isikan pada variabel V-nya terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul seperti ini tampilannya. Untuk name kita isikan tingkat kerajinan. Jadi kita isikan kerajinan saja untuk mempersingkat. Nah, sudah. Kemudian di sini kita nolkan. Labelnya kita isikan tingkat kerajinan dalam kurung X sebagai variabel X-nya. Nah, kemudian di sini jangan lupa karena tadi kerajinan ada kodenya, kita masukkan di value. Nah, ini kita beri kode 1. Kode 1 tadi ini rajin. Kita add. Kemudian satu lagi yang kode 2 kurang rajin. Kita add. Kemudian kita oke. Nah, sudah. Jangan lupa di emissionnya kita ganti nominal. Oke, untuk variabel selanjutnya di sini kita isikan asal pekerja. Jadi kita isikan asal saja. Asal. Sudah, desimalnya saya nolkan. Nah, di kolom labelnya ini saya isikan asal pekerja dalam kurung Y. Enggak. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita masuk ke ini value-nya terlebih dahulu. Kita isikan di sini value-nya tadi ada asal pekerja, ada dalam kota sama luar kota. Kode satunya untuk dalam kota. Kemudian ada kode 2-nya. Kita isikan luar kota. Nah, oke, kita tinggal klik oke. Nah, jangan lupa kita ganti measure-nya menjadi nominal. Lalu kita ke klik data view-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi untuk mengisi kerajinan sama asalnya ini kita kopikan dari Microsoft Excel yang sudah tadi saya siapkan. Nah, di sini
kita kopikan ya di kolom tingkat kerajinan. Kita kopikan, Ctrl C, kemudian kita pastekan di kolom kerajinan. Nah, sudah muncul nilainya. Kemudian untuk yang asal sama seperti yang tadi caranya. Kita kopikan. Ctrl C, kita kopikan ke SPSS-nya. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian untuk menghitung koefisien korelasi data kualitatifnya, kita buka klik Analyze. Kita klik Analyze. Selanjutnya kita pilih Descriptive Statistic dan kemudian kita pilih Cross Tabs. Nah, di sini ada variabel tingkat kerajinan sama asal pekerja. Untuk tingkat kerajinan kita klik ke rows, pindah ke rows. Untuk asal pekerja kita pindahkan ke kolom. Nah, sudah dipindahkan. Kemudian kita pilih statistik. Klik statistik bagian sini, muncul seperti ini. Kita klik chi-square-nya, centang chi-square-nya, kemudian centang kontingensi, koefisiensi, kita centang. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik ke sel lanjutnya, sel. Nah, kita pastikan diskon ini kita centang observe-nya. Kemudian ID percentage kita centang row-nya. Sudah, kemudian kita continue. Nah, selanjutnya untuk mengetahui hasilnya kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini, sudah muncul seperti ini. Nah, di sini sudah jelas terlihat ya. Di sini ada tingkat kerajinan nih. Di sini ada dalam kota. Rajinnya itu berjumlah 7 dan luar kota rajinnya berjumlah 23, totalnya 30. Kemudian ada kurang rajinnya di sini, dalam kota berjumlah 8, luar kotanya berjumlah 12 dan totalnya 20. Kemudian total dari dalam kotanya ada 15, total luar kotanya ada 35, jadi semuanya ini totalnya 50. Dan selanjutnya tentang case chi-square-nya. Chi-square-nya di sini menunjukkan bahwa percent chi-square-nya ini menunjukkan hasilnya 1,587. Di sini sudah tertera. Dan selanjutnya untuk koefisien kontingensi atau kontingen koefisien yaitu sebesar 0,175. Di sini sudah tertera. Nah, ini hasil dari cache processing summary-nya. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa terdapat 50 data yang semuanya diproses ke dalam analisis, maka tidak ada yang missing atau hilang, sehingga tingkat kevalidannya adalah 100%. Selanjutnya ini tabel chi-square test-nya. Dari hipotesis statistiknya, yaitu ada HO, tidak terdapat hubungan antara tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah. HA, terdapat hubungan antara tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi ASIM. Yang pertama ini, jika nilai ASIM-nya
kurang dari 0,05, maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Kemudian jika nilai esensinya to set lebih dari 0,05, maka artinya HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan hasil di atas, diketahui nilai asimnya pada uji person chi-square-nya adalah 0,208. Karena nilai asimnya 0,208 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, dapat diartikan tidak terdapat hubungan antara tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah. Nah, pengujian yang kedua ini melalui nilai chi-square-nya. Jadi, yang pertama ini ada jika nilai chi-square hitungnya lebih dari chi-square, maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai chi-square hitung kurang dari chi-square, maka artinya HO diterima dan HA ditolak. Nah, berdasarkan tabel output chi-square test yang tadi, diketahui nilai chi-square hitungnya adalah 1,587. Selanjutnya, mencari nilai chi-square tabelnya untuk DF sama dengan 1 pada signifikansi 5 atau 0,05 pada distribusi nilai chi-square tabel statistik. Maka ditemukan nilai chi-square tabel sebesar 3,841. Jadi, nilai chi-square hitungnya 1,587 kurang dari chi-square tabel. Maka sebagian besar dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian dapat diartikan tidak terdapat hubungan antara tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah. Untuk menentukan tadi nilai 3,841, kita memperhatikan tabel DF-nya. Kita memperhatikan dari tabel DF-nya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjawaban soal ekonometrika, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.